Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas tentang Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Tapi di sini aku akan berfokus kepada karakter Kang Quantumania yang disinyalir mati, tapi kayaknya nggak mati ya teman-teman. Cuman terserap aja ke bola energinya di ending film Quantumania kemarin ya guys. Kalau kalian sudah nonton di bioskop, spoiler alert untuk kalian semua ya teman-teman. Kalian yang udah nonton wajib banget untuk nonton breakdown aku ya. Video-video aku yang ini detail semuanya sudah aku ceritakan. Link videonya sudah aku pin di kolom komentar. Nah, jadi kita akan ngebahas ya tentang sebuah teori yang tersebar di kalangan fans dan netizen yang sudah nonton Ant-Man Quantumania tentang posibilitas siapa sebenarnya Kang yang mati atau terserap di Ant-Man Quantumania itu ya. Yang katanya bisa jadi dia adalah He Who Remain, atau akan menjadi He Who Remain, atau bisa aja dia ini The Prime Kang the Conqueror, atau bisa juga untuk ngelit kita ke Avengers Secret Wars dengan membuat Kang yang ada di Quantumania ini berubah menjadi entitas makhluk maha dahsyat The Beyonder. Wah, gila banget ya teori-teorinya ini ya. Tapi ingat, ini cuma sebatas teori doang ya teman-teman. Jadi turunin ekspektasi kalian dan nikmatin aja teorinya. Jadi memang di sini agak menarik banget ya teman-teman. Teori tentang Kang Quantumania ini akan jadi The Beyonder yang akan ngelit kita ke big event 2 tahun lagi, Avengers Secret Wars, inkursi antara dua Earth yang berbeda. Namun sebelum ke Avengers Secret Wars akan ada event lagi ya, Avengers Kang Dynasty, yang sampai sekarang kita masih belum tahu ini ya line up hero-nya seperti apa, permasalahannya pun seperti apa. Cuman kita bisa menerka-nerka dan berteori sih dari end credit scene di film Ant-Man Quantumania ini dan nanti di series Loki juga. Oke, jujur ya, dari pendapat aku sendiri melihat Kang yang ada di Quantumania ini, versinya ini masih terlalu belum jelas ya, masih unpredictable banget dia ini Kang versi apa. Apakah versi lemah, apakah versi yang paling kuat The Prime Kang the Conqueror dari Earth 6311, atau sebenarnya dia ini dipersiapkan sebagai karakter lainnya yang mungkin nanti akan bertransformasi menjadi karakter hebat di MCU yang akan ngelit kita ke endless inkursi war di Avengers Secret Wars. Karena seperti ini ya teman-teman ya, kalau sebenarnya di komik itu event antara Avengers Kang Dynasty dan Avengers Secret Wars itu betul-betul berbeda banget ya, baik dari segi konfliknya, baik dari segi villain yang terlibat di dalamnya, maupun hero-heronya juga. Jadi kayak nggak bisa disamain gitu loh kalau di versi komiknya ya, setahu aku. Tapi cuman mungkin di versi film MCU-nya nanti, dua event besar yang masih permasalahannya itu seputar dengan multiverse dan multi timeline, mungkin itu agak mau dikonekin gitu ya, biar berkesinambungan dan ada continue antara dua event ini ya. Jadi kayak diinovasiin deh versi film MCU-nya biar Avengers Secret Wars dan Avengers Kang Dynasty itu saling berhubungan. Padahal kalau di versi komiknya itu dua big event itu agak berbeda ya. Yang satunya tentang multi timeline ialah si Kang the Conqueror, dan yang satunya itu ngomongin tentang multiverse, multi semesta dan endless inkursi antar beberapa Earth yang big villainnya itu The Beyonder dan Dr. Doom. Nah, itu aja udah beda banget ya. Nah, tapi ya menurut aku nih, teori aku kayaknya nanti di film MCU itu nggak akan dibuat serumit itu. Kayaknya akan digabung nih konflik permasalahannya antara Avengers Kang Dynasty dan Avengers Secret Wars biar saling terkonek, terhubung. Maka dari itu banyak banget teori di luar sana, fans teori yang berkata bahwa nasib atau destiny dari Kang Quantumania ini sebenarnya akan dipersiapkan untuk menjadi The Beyonder, atau mungkin bisa menjadi He Who Remain juga. Lah, kok bisa? Oke. Sebelum kalian bingung, sini aku ceritakan, kita runtun lagi dari awal ya guys. Oke, jadi pertama kali Kang Quantumania ini kan di-exile ataupun diasingkan, diusir. Itu kan karena dia tidak disukai ya oleh varian-varian Kang yang lainnya, termasuk pemimpin Council of the Kangs yang 3 orang Kang hebat itu, Immortus, Ramatet. Aku ngomongnya Ramatet ya, setelah sebelumnya aku ngomong Ramatut. Dan berikutnya ada Scarlet Centurion. Nah, 3 orang ini kan yang paling hebat ya dari Council of the Kangs, dan pemimpinnya juga yaitu Immortus yang paling hebat juga. Setelah He Who Remain tentunya ya, setelah He Who Remain mati. Nah, dibanish lah atau dihukumlah, diusirlah si Kang Quantumania ini hingga masuk ke Quantum Realm, lebih dalam lagi ke subatomic microverse di Out of Time. Nah, disitulah dia bertemu dengan Janet. Di film pun Janet menyentuh bola energi itu dan melihat kilasan masa lalu dan masa depan dari Kang Quantumania ini. Kenapa aku ngomong bisa ada masa depan? Karena ada beberapa footage scene yang dia lihat di dalam bola itu ternyata terjadi di film guys. Coba deh kalian rewatch ulang. Ada loh yang si Janet lihat di dalam bola dan baru terjadi waktu event Scott Lang dan juga Cassie Lang terserap di Quantum Realm. Jadi inti bola energi itu memperlihatkan vision kepada Janet itu nggak cuma masa lalu dan juga pembantaian
varian Kang aja, tapi juga masa depan dia akan menjadi apa. Dari sini aja kita sudah tahu ya bahwa Kang di Quantumania ini tidak disukai dan ditakuti, tidak bisa dibunuh oleh varian Kang yang lainnya. Makanya mereka cuma bisa membuang dan mengusir Kang Quantumania ini hingga ke Quantum Realm. Makanya dia itu sangat sakit hati banget dan benci banget dengan varian-variannya ya. Ia ingin keluar dari Quantum Realm, ingin balas dendam dan membunuh semua variannya, termasuk timeline mereka, termasuk semesta mereka, termasuk kehidupan-kehidupan di dalamnya. Jadi kalau misalnya disamakan dengan He Who Remain, agak sedikit berbeda. Pembunuhan massal adalah satu-satunya cara yang diinginkan oleh Kang Quantumania. Beda sama He Who Remain ya. Walaupun tujuan mereka sama, untuk menghentikan varian-varian mereka yang jahat-jahat lainnya yang malah membuat kerusakan dan juga kekacauan di berbagai timeline. Si Kang Quantumania ini juga berkata bahwa ia melihat berbagai kekacauan dan kehancuran yang terjadi di berbagai realitas dan kehidupan. Semesta-semesta saling bertabrakan, endless incursion atau inkursi tiada henti, tiada akhir, tabrakan antar Earth, seluruh dunia hilang, seluruh dunia musnah, seluruh timeline pun hancur dan musnah, seperti tidak pernah ada sama sekali ya, doesn't exist, yang diakibatkan oleh varian-varian Kang itu sendiri yang sudah terlepas setelah kematian He Who Remain. Ditambah lagi hero-hero Avengers lainnya itu loh ya guys ya, yang juga membuat tambah parah dreamwalkingnya Scarlet Witch ke Earth 838, even multiverse dan kekacauan yang disebabkan oleh Peter Parker dari Rune of Kafkal. Jadi saling berkontribusi lah ya semuanya ini. Tapi kan kita ada She-Hulk, bisa ngubah seenaknya ke Kevin cerita yang terjadi. Enggak gitu ya guys. Nah jadi si Kang ini, Kang Quantumania ini juga kesel ya dengan varian-variannya itu. Nah di sini Easter egg-nya menurut aku ya, yang kemungkinan Kang Quantumania ini bisa jadi pertama He Who Remain yang baru, yang kedua The Beyonder yang akan ngelit kita ke Avengers Secret Wars, dan yang ketiga menjadi Kang yang paling hebat, Kang yang paling jahat, yaitu The Prime Kang the Conqueror dari Earth 6311 yang akan memusnahkan semua Kang dan varian-variannya, menyisakan dirinya sendiri untuk memimpin dan mengconquer. Nah kalian ikut teori yang mana nih? Dia jadi He Who Remain yang baru, dia jadi The Beyonder, atau dia jadi The Prime Kang the Conqueror Earth 6311. Ini semua juga aku baca ya dari komentar-komentar teman-teman semua yang excited banget dengan film ini. Aku suka banget bacain komentar kalian ya, dan diskusi yang sehat di kolom komentar. I like it. Kalau benar Kang Quantumania ini akan menjadi He Who Remain yang baru, namun dengan cara yang berbeda, tujuannya yang sama untuk menghentikan kekacauan di multiverse dan multi timeline, bisa-bisa aja sih ya guys ya. Tapi hero-hero Avengers dan hero-hero multiverse lainnya pasti tidak akan menerima dengan cara Kang Quantumania ini untuk pembunuhan massal kayak itu. Kayaknya nggak akan pernah disetujui ya, bahkan malah pasti akan dilawan, kecuali kalau caranya seperti He Who Remain membuat sacred timeline dan menghentikan Nexus event lahirnya berdatangannya varian-varian dia yang jahat. Nah kalau itu sih bisa diterima ya, tidak ada pembunuhan massal di dalamnya. Dan juga ada sedikit pertanyaan juga di sini ya, duluan He Who Remain mati atau Janet bertemu dengan si Kang Quantumania ini? Tentunya di sini aku tekankan sekali lagi ya, waktu itu berjalan berbeda-beda, unpredictable, tidak terprediksi, di luar nalar, dan posibilitasnya itu besar banget ya. Jadi mungkin aja seperti ini. Kalau memang diruntun dari filmnya ya benar, Janet itu ketemu dengan Kang Quantumania duluan ya. Tapi kita baru nonton series Loki dan baru melihat He Who Remain mati. Nah itu terjadi nggak bisa diruntun seperti itu ya teman-teman. Bisa aja duluan terjadi He Who Remain karena dia berada di Citadel End of Time di akhir waktu, sedangkan di Quantumania Kang bertemu dengan Janet itu di Out of Time. Nah jadi udah tidak terikat dengan timeline lagi ya. Bisa aja ini cuman sepersekian detik gitu loh guys terjadinya, namun terasa sangat lama, karena itulah rahasia dari waktu atau time itu sendiri, because time is everything, sama seperti yang dikatakan oleh Victor Timely di end credit scene. Nah jadi mungkin bisa aja ya si Kang Quantumania ini nanti akan bertransformasi menjadi He Who Remain itu sendiri. Nah bisa aja loh ya, tapi kayaknya enggak ya, dan aku agak kurang setuju dengan teori ini, tapi nggak apa-apa sih. Nah berikutnya The Beyonder. The Beyonder ini tentunya sangat terikat sekali dengan event Avengers Secret Wars Incursion yang sudah pernah dibahas oleh Reed Richards Fantastic Four di Doctor Strange Multiverse of Madness. Nah apa sih menyebabkan inkursi? Salah satunya dreamwalking yang dilakukan oleh Scarlet Witch. Kemudian kekacauan yang dilakukan oleh varian-varian Kang ini juga ternyata menyebabkan inkursi juga guys. Jadi inkursi ini banyak yang nge-involve-nya, yang membuatnya terpicu inkursi. Salah satunya dreamwalking, datang ke universe atau semesta orang lain, dan juga kekacauan dan kehancuran yang dibuat oleh varian-varian Kang yang lain. Kenapa
Kenapa kemungkinan dia jadi The Beyonder dan jadi salah satu varian Kang juga? Karena si Kang Quantumania ini terserap di dalam bola energi itu ya, dimana bola energi itu berisi sebuah energi murni Quantum Realm dan juga inti multiverse, seperti yang dikatakan oleh si Kang itu untuk memberi tenaga power time chair-nya untuk traveling waktu. Jadi inti bola energi itu sebenarnya kuat banget ya, dan aku penasaran originalnya dari mana tuh. Pasti kebayangkan kalau si Kang Quantumania ini terserap ke sebuah inti energi yang sangat hebat dan maha dahsyat, pastinya mungkin dia akan malah berevolusi menjadi makhluk yang lebih hebat lagi ya. Cuman terlihat di film itu kayaknya dia mati dan kesakitan, padahal mungkin di dalam bola itu dia sudah bertransformasi maybe aja menjadi The Beyonder yang akan ngelit kita ke Avengers Secret Wars, membawa incursion, penyebab inkursi ataupun menghentikan inkursi dan melawan Avengers dan hero-hero dari berbagai multiverse dan Earth. Tapi kayaknya Avengers Secret Wars hanya akan melibatkan 2 Earth aja ya, karena inkursi itu terjadi antara 2 Earth yang berbeda. Wah, pasti gila banget ya kalau Kang Quantumania itu jadi The Beyonder dan akan nge-lead Avengers Secret Wars Incursion. Karena Avengers Secret Wars itu kalau di komiknya ada 2 versi ya. Versi The Beyonder itu kayaknya versi tahun komik 60-an apa berapa ya, aku lupa guys. Dan Avengers Secret Wars versi Dr. Doom. Nah, kita nggak tahu nih MCU mau ngadaptasi yang mana nih, versi Beyonder atau versi Dr. Doom. Kalau aku sih lebih cenderung ke versi Beyonder aja ya, biar lebih greget gitu. Nah, teori berikutnya ialah kalau Kang Quantumania ini jadi The Prime Kang the Conqueror dari Earth 6311. Yang hebat itu Kang the Conqueror yang paling jahat, bisa aja nanti dia awalnya itu terperangkap di bola ini. Nah, para varian Kang termasuk Immortus, Ramatet, dan Scarlet Centurion datang untuk menghajar nih ya para Avengers, dan mereka kewalahan. Nah, mereka barulah meminta bantuan melalui Scott Lang ke Quantum Realm lagi untuk membawa si Kang versi Quantumania ini yang sudah menjadi The Prime Kang the Conqueror. Nah, mungkin di sini Kang Prime the Conqueror ini akan membantu Avengers untuk membunuh semua variannya agar ia bisa menjadi The Prime Kang satu-satunya. Malah balik berkhianat mungkin, karena kan dia aslinya jahat ya guys ya. Pokoknya intinya yang baik itu tuh cuman He Who Remain. Immortus itu kadang baik kadang jahat. Nah, kalau si Ramatet dan Scarlet Centurion lebih digambarkan villain ya di komik, sama seperti Kang the Conqueror itu sendiri. Nah, jadi ada beberapa posibilitas yang bisa banget dikembangkan ceritanya dari Ant-Man Quantumania dan karakter Kang Quantumania itu ya teman-teman ya. Bisa nyangkut ke Avengers Secret Wars, bisa nyangkut ke The Beyonder, Dr. Doom, bahkan bisa aja dia jadi the new He Who Remain ataupun The Prime Kang the Conqueror. Karena kan semua setup ini kan awalnya untuk ngelit kita ke Avengers Kang Dynasty, yang kemungkinan nanti adalah para Avengers melawan para varian Kang yang hebat itu. Ada Immortus, Ramatet, dan Scarlet Centurion, dan varian Kang lainnya. Nah, itu ya kan untuk ngelit ke Avengers Kang Dynasty. Tapi karena di sini juga membahas tentang multiverse dan inkursi, kayaknya Marvel MCU mau ngekonekin juga ke Avengers Secret Wars. Jadi biar connect gitu satu dengan yang lainnya, tidak kayak di komik yang pisah-pisah gitu ceritanya. Kayaknya sih itu lebih bagus ya, jadi orang yang nonton jadi nggak bingung dan jadi bisa nunggu-nunggu lagi nih, wah kapan nih Avengers berikutnya, kayak gitu ya. Jadi nggak langsung down hype-nya. Aku peringatkan dan disclaimer sekali lagi ya, bahwa yang aku ceritakan tadi di awal-awal merupakan teori fans aja dulu ya teman-teman. Kita masih nggak tahu nih terjadi apa enggak, betulan terjadi atau enggak, dan masih prediksi posibilitas cerita aja sih ya. Tapi berdasarkan apa yang sudah terjadi di Ant-Man Quantumania, jadi tetap masih ada dasarnya. Nah, kalau menurut kalian sendiri gimana nih? Betul nggak apa yang aku omongin guys? Karena kayaknya tuh banyak banget teori yang menurut aku bisa banget dikembangkan dari Ant-Man Quantumania ini ya. Dan teorinya itu bagus-bagus banget. Ada beberapa yang komen juga ya, yang out of the box banget dan mind blowing. Aku sampai kehilangan komentarnya. Mungkin kalau kalian yang nonton video ini bisa komentar lagi ya, teori-teori menurut dan versi kalian sendiri, nggak apa-apa. Biar aku juga bisa baca, seru banget gitu loh baca komen-komen teman-teman semuanya. Nggak sabar banget sih aku ya melihat Avengers Kang Dynasty, di mana para Avengers ini akan berperang melawan para varian-varian Kang yang hebat ini. Ada Immortus, Ramatet, Scarlet Centurion, yang lainnya mungkin ada Iron Lad, Mr. Griffon maybe, ada juga Kang-Kang yang lainnya juga, ada Skrull Kang, Reptile Kang, wah banyak banget deh pasti Kang-Kangnya. Dan maybe setiap each Avengers ini akan berperang melawan para Kang di Kang Dynasty. Jadi satu Avengers dapat Kang masing-masing ya. Dan bisa juga ada kumpulan Kang yang baik dan melawan kumpulan Kang yang jahat. Ini sih juga masih teori aja ya, karena kemarin juga ada yang berteori seperti itu. Wah, pasti bakal chaos banget ya. Semoga aja kita diberi kesehatan selalu ya teman-teman, untuk bisa menikmati film Avengers ke depannya lagi, Kang Dynasty, Secret Wars. Pokoknya kita
masih tetap bisa diberi kesempatan untuk menonton. Oke guys, itu dia ya video penjelasan dari aku, breakdown dari aku untuk Ant-Man Quantumania, khusus karakter Kang Quantumania yang kemungkinan akan ngelit kita ke Avengers, Secret Wars, Kang Dynasty, dan posibilitas karakter The Beyonder, Doctor Doom, dan He Who Remains, serta The Prime, Kang the Conqueror. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.